Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin membahas sesuatu guys, yaitu judulnya Ade Irma Caniago di Skakmat atau dirujak oleh Ustadz Tengku Zulkarnain di acara ILC kemarin ya. Judulnya itu saya lupa ya, tentang apa tuh, Undang-Undang ITE ya kalau saya nggak salah itu kan. Nah ini gini guys, sebelumnya nih Ibu Ade Irma ini juga pernah di Skakmat oleh Rocky Gerung dulu kan, dan sering dia di ILC itu suka suka apa namanya suka sering kena debat gitu guys, sering di Skakmat gitu kan. Nah, kali ini dia di Skakmat oleh Ustadz Tengku. Nah, saya akan bahas di sini. Menariknya di mana? Jadi gini. Eh, apa? Kita tahu Ibu Ade Irma ini kan bukan seorang apa namanya? Dia bukanlah seorang ulama ya. Apalagi ustazah gitu. Apa namanya ya, ulama lah ibaratnya. Dia hanya seorang politikus. Politikus ya. Saya nggak tahu nih anggota DPR atau anggota MPR atau apapun itu ya. Dia bukan ulama. Nah, tapi dia ketika ngomong itu apa, menuduh orang lain itu sok benar, sok suci, padahal dia yang seperti itu gitu. Dia ngomong seakan-akan dia tuh apa, dia ngomong tentang agama ya kan, yang enggak, bukan porsi dia kan seorang politikus. Kenapa dia masuk ranah agama gitu kan, dia nggak punya kemampuan, dia punya ilmu tentang agama gitu kan, tapi dia malah mengambil porsi yang Ustadz Tengku Zulkarnain. Itu kacaunya guys. Jadi itulah ada semacam kekacauan berpikir dan kekacauan dalam mengambil porsi gitu. Seorang politikus ngomong tentang agama nggak nyambung gitu kan. Apa namanya, nah tentu Ustadz Tengku tuh dengan gampang mematahkan argumentasi dia gitu. Jadi Ustadz Tengku tinggal mengatakan ya, ada orang ya yang sok apa, yang nuduh orang lain itu sok suci apa semua. Ya itu dia mengaku, dia kan ngomongnya tuh satu apa, Ibu Irma ini dia selalu ngomong saya percaya pada Allah gitu kan, semua sama Allah gitu. Padahal dia tidak, Ustadz Teguh tinggal jawab gampang guys. Ya, dia katakan ada orang yang suka membawa nama Allah dan segala macamnya, ya kan, bukan porsi dia gitu kan. Tapi dia nggak mau tunduk sama aturan Allah gitu. Contohnya masalah hijab, aurat. Ngomong-ngomong bawa nama Allah tapi auratnya nggak tutup gitu. Ini sangat memalukan. Ini seakan-akan jadi teguran gitu. Jadi akibatnya kayak orang ya, kayak orang melanggar syariat. Kayak ada orang mabuk nih, lagi mabuk nih kan. Dia ngomong kan, Allah maha benar. Loh, Anda saja mabuk gitu. Bagaimana bisa katakan Anda percaya pada Allah, sedangkan Anda tidak tunduk pada aturan-aturannya. Nah, dia ini kan kita tahu tidak memakai hijab, tidak untuk aurat. Jadi antara ucapan dengan apa, ini perbuatan nggak sesuai guys. Ngakunya percaya pada Allah, tapi tidak taat gitu. Ini hanya manis bibir saja. Ini adalah sisi orang yang kalau dalam sebutan itu adalah munafik. Ngomongnya indah gitu kan. Oh, apa, eh pokoknya saya pokoknya sama Allah saja atau bagaimana pun itu. Faktanya auratnya nggak tutup guys. Anda bayangkan coba itu. Dan kita tahu memang banyak politisi dari pemerintah ini auratnya nggak tutup. Anda bisa apa contoh kayak Ibu Sri Mulyani, Puan Maharani, siapa lagi, Ibu Megawati, Sukmawati, apa, banyak di pemerintahannya memang aurat nggak tutup gitu guys. Bahkan siapa lagi itu apa, Bunga Dewi dia yang pakai jilbab merah itu pun nutupnya nggak sempurna gitu. Jadi mereka ini ngomong-ngomong Pancasila, ngomong-ngomong agama, padahal mereka nggak cocok ngomong itu guys. Tingkah laku perbuatan mereka tuh jauh dari syariat, jauh dari tuntunan Allah gitu. Mereka tidak mengikuti sunnah, mereka tidak mengikuti kewajiban, mereka melanggar melanggar syariat gitu. Nah, jadi dan Pancasila pun itu ngomong tentang syariat. Sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Nah, jadi kalau ada, inilah makanya orang-orang ini adalah selalu orang-orang yang hanya gua Pancasila. Ya, diminum saja. Apakah dia sudah menjalankan Pancasila? Tidak. Ketuhanan Yang Maha Esa itu misalkan kita harus tunduk dan patuh pada Tuhan Maha Esa itu, yaitu Allah itu. Tutup aurat, ya kan, apalagi sejahterakan rakyat, ciptakan keadilan, tegakkan hukum. Kan itu semuanya bersumber dari sila ketuhanan Yang Maha Esa itu. Faktanya lapangan nol. Penegakan hukum baca balau, ya kan, apa namanya, menutup aurat dia nggak mau, ya kan, menuduh sana sini, bilang sana hoax, ini sok suci lah segala macam, padahal dirinya amburadul gitu kan. Nah, jadi itu langsung disekamat oleh Ustadz Tengku Zulkarnain gitu. Nah, lalu masalah apa lagi ya? Masalah katanya nggak adil. Kok di situ ada bawa ulama, ya kan? Sekitar pemerintah nggak ada. Loh, dia nggak paham, ya kan? Ulama itu makanya harus belajar sejarah ya. Ulama itu guys ya, itu ulama itu tidak masuk dalam bagian pemerintahan. Ulama itu berada di luar pemerintahan, ya kan?
Kalau ulama sudah masuk pemerintahan, dia ada disebut sebagai ulama ulama yang sudah dekat kekuasaan. Ulama itu memang harus jauh dari kekuasaan. Nah, kalau penguasa pengen ulama, datangi ulama. Bukan ulama mendekat pemerintah, tapi pemerintah mendekat ulama. Ada banyak kisah masyhur. Waktu itu ada ulama dipanggil ke istana, lalu sang raja minta nasihat, ya kan? Lalu dikasihlah nasihat sama ulama ini, dan ulama ini ngasih nasihat pedas guys, apa langsung, dan itu tentu menyakiti hati sang raja. Dia langsung saja mengatakan dengan dengan syariat, dengan ilmu gitu kan, walaupun itu bagi raja itu sakit gitu. Tapi sang raja dia ngerti ini ulama ini, jadi dia terima ya, lalu dia mencoba untuk memberi sesuatu, lalu bahkan minum pun ditolak sama ulama ini. Dia katakan, wallahi saya kini hanya untuk nasihati Anda sebagai khalifah gitu. Langsung dia pergi gitu. Itu ulama yang benar gitu. Bukan kayak sekarang yang mendekat pemerintah, bahkan mendapat gaji gitu kan, bahkan membela-bela pemerintah berlebihan gitu kan, yang salah pun dibela juga. Itu bukan ulama namanya. Jadi kalau ada ulama pemerintah itu hanya titel. Keulamannya udah hilang guys. Makanya ulama, jadi gini, kalau di LC itu ya, atau apapun itu tidak ada ulamanya, itu juga gak enak gitu. Jadi kita tuh seakan-akan ngomong tentang suatu hal yang berdasarkan hawa nafsu semata. Ulama inilah tugas untuk menetralkan, sehingga ingat akan jadi ketika ada ilmu ini ngomong tentang Allah, tungkusannya lebih berhak lagi gitu. Nah, jangan diambil kursi dia gitu. Akhirnya ibu ada ilmu diskakma akhirnya kan dia coba-coba ambil kursinya seorang ulama yang bukan bidang dia. Kalau sesuatu itu sudah diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kancurannya, dan itulah kancuran ibu ada ilmu. Langsung diskakma sama Ustaz Tengku gitu. Ya kan? Karena itu bukan ahli agama. Bukan ahli agama, sok-sok ngomong agama. Langsung dia tuding itu sok suci. Padahal dia suci gitu, guys. Dia yang sok suci kan? Padahal dia nggak suci, tuh auratnya nggak mau gitu, guys. Nah, jadi itulah. Jadi adapun pada ulama saya lihat tidak ada. Saya guys, kalau sama ulama tuh ya, saya takjub tuh. Saya nggak berani ngomong keras, saya akan ngomong lembut. Saya tazim gitu, karena satu dari segi keilmuan, segi kesolehan itu pasti kita kalah jauh gitu kan. Namanya ulama itu. Apalagi ulama-ulama yang vokal seperti Ustaz Tengku, Ustaz lainnya yang itu mereka sudah capai tingkat keimanan tertinggi. Karena kita tahu ya, iman tertinggi itu adalah ketika ada kezaliman, kebatilan, dia akan ubah dengan kekuatan. Kalau nggak sanggup dengan kekuatan, dengan lisan. Kalau nggak sanggup dengan lisan, dalam hati. Nah, Ustaz Tengku itu bukan hanya pakai lisan, dia pakai kekuatan, dia pakai kekuatannya sebagai salah satu wasekjen MUI gitu. Dia mengeluarkan fatwa, dia kritik pemerintah, ya kan? Bahkan dia melakukan demo juga, dia melakukan aksi-aksi yang mengkritik pemerintah. Itu adalah tingkat tertinggi dari keimanan seorang muslim. Ya. Muslim yang rendah itu imanlah ketika dia tahu itu salah, dia disimpan dalam hati. Tidak menyukai dalam hati, itu lemah. Ustaz Tengku itu termasuk ulama ya yang tinggi level keimanannya. Dia sudah bukan lagi ngomong, tapi sudah menggunakan kekuatannya, wewenangnya sebagai wasekjen MUI untuk melakukan fatwa, untuk mengkritik pemerintah, dan melakukan aksi-aksi yang lain yang bisa dilakukan dalam rangka menjaga agama ini, guys. Jadi ulama seperti Ustaz Tengku yang sangat tinggi level keimanannya, ya kan, ketakwaan juga, melawan seorang politikus yang soal bawa agama, guys. Akhirnya kalah telak, akhirnya diskamat gitu kan. Itulah jadi kalau masalah keadilan itu udah adil sekali. Dari pihak pemerintah kan ada semua tuh. Ada Fajrul Rahman, ada Erik Ilma, ada siapa lagi tuh. Dari oposisi kan juga ada gitu. Jadi ini udah imbang. Gitu kan. Nah, di pemerintah juga kan ada tuh Kapita katanya ulama gitu kan. Ya, memang pasti ulama, tapi itulah kalau udah pemerintah tuh udah lain, guys. Dulu kita tahu Kapita tuh enggak kayak gitu. Pak Kapita dulu enggak kayak gitu. Yang langsung ketika dia masuk pemerintah langsung berubah kan. Langsung berubah, nampak ada perubahannya. Dahulu dia tidak begitu, sekarang begitu. Dulu dia tuh memang selalu mengkritik pemerintah, sekarang dia sudah membela pemerintah gitu. Nampak perbedaannya kan? Nah, itu yang ditakutkan kalau ulama sudah masuk ke pemerintahan. Dulu dia mengkritik pemerintahan keras, sekarang dia memuji-muji berlebihan. Itu terjadi faktanya pada Bang Kapitra dan juga pada Ngabalin. Karena dulu bagaimana kerasnya Ngabalin sama pemerintahan Jokowi, sekarang sudah berbalik 180 derajat dan malah muji-muji, guys, berlebihan. Nah, jadi ulama jangan sampai masuk kekuasaan, ya. Yang benar adalah penguasa mencari ulama, butuh nasihat dan segala macam, mencari ulama. Kan? Nah, bukan ulama yang berkat pemerintah. Makanya pemerintah sekarang ini saya perhatikan memang jauh dari ulama, guys. Ya,
dia menjauhi ulama, dia menjauhi, dia memusuhi Ustaz Abu Somad, memusuhi Ustaz Teguh Zulkarnain, memusuhi Ustaz Zulkifli Ali, memusuhi Ustaz Felicial, memusuhi Ustaz kita lainnya, ya kan, ulama kita ini. Jadi kita kalau, jadi ini saya lihat ya, belum pernah saya lihat ya dalam satu pemerintahan itu yang paling banyak memusuhi ulama inilah urusannya. Dulu saya nggak pernah dengar paling dulu dimusuhi itu kayak Buya Hamka satu orang itu kan, beberapa Muhammad Nasir, Soeharto juga kayaknya tersiapa, saya nggak pernah dengar kayaknya sampai ke reformasi. Ini yang paling banyak guys. Coba anda pikir, semua ustadz terbaik negeri ini itu semua dimusuhi. Nggak ada satupun ustadz yang di negeri ini yang tidak dikriminalisasi, yang terbaik negeri ini yang tidak dipersekusi. Rezim inilah terjadi. Jadi rezim ini sudah jauh dari ulama, gitu. Sudah jauh dari ulama. Para ulama itulah personal Nabi. Udah bagian-bagian organ-organ pemerintahan ya, seperti ada Irma, siapa gitu, yang lain tuh udah nggak ada hormatnya lagi sama ulama guys. Udah nggak ada tazim lagi gitu. Ini sudah tiba pada level kurang ajar gitu. Kurang ajar kepada terus para nabi, pada para habaib juga. Ini sangat menyedihkan sekali. Jadi saya merasakan agama Islam di rezim ini betul-betul dizolimi gitu guys. Ibaratnya jadi tapi mereka lucunya bawa agama gitu. Ketika mau pilkada langsung tuh semua berbondong-bondong mendekati umat Islam. Ada bahkan mereka istilahnya yang dulu mereka sebut kader tuh malah mereka melakukan itu. Mereka jadi ngadrun istilahnya kan. Nah, ketika sudah dapat jabatan mereka cuek sama Islam, mereka campakkan kita. Nah sayangnya, mohon maaf ya saudara-saudaraku semua kaum muslimin, banyak yang masih tertipu hal itu. Makanya pelajaran politik itu penting. Anda harus tahu ini orang beneran seperti itu atau kamuflase. Bagaimana saran dia? Jangan Anda ketika melihat, orang soleh banget ya, padahal dia cuma momentum saja, dari momen. Ketika pilkada dia mendekati umat Islam, ketika selesai pilkada dia mencampakkan kita, dia cuek sama kita, bahkan dia dia tuh mengganggu kita terus gitu, dengan undang-undang ITE, dengan apa segala macamnya, ya kan, dengan tuduhan kadagur lah, tuduhan bikin hoax lah, ujaran kebencian lah, kan, anti Pancasila. Itulah tabiat mereka gitu. Makanya kita sebagai Islam itu harus cerdas, jangan tertipu oleh penampilan sesaat, jangan tertipu oleh mulut manis sesaat ya. Tengok rekam jejak, track record, apakah dia. Makanya saya sarankan ya, pilih partai-partai yang jelas aja deh, yang udah pro pada Islam. Itu contohnya kayak PKS itu jelas pro pada Islam itu dari dulu lagi kan. Nah, jelas yang jelas aja partainya dulu. Jangan yang nanti ada tertipu ya. Saya sendiri pengalaman itu. Saya dulu nyoblos itu ya, lihat, oh ini alim nih. Saya nggak perhatikan partainya guys. Itu kan bisa tertipu gitu. Karena kita nggak kenal soal nih siapa nih orang itu kan. Nah minimal kalau kita nggak ngerti nih siapa, di partainya dulu. Karena kita tahu partai ini pengaruh sekali guys. Partai. Jadi ada orang yang soleh masuk ke partai yang salah, dia kan jadi salah guys, nggak soleh lagi gitu. Ya, ada orang yang soleh nih masuk ke partai yang salah, dia kan jadi salah karena dia adalah petugas partai gitu, ya kan. Banyak kejadian seperti itu. Kayak PBB kemarin, mereka anggotanya tuh pilih Pak Prabowo pilih ulama, tapi karena kebijakan partai milih Jokowi, akhirnya yang soleh jadi salah ya guys. Terpaksa memilih yang salah gitu. Dan orang-orang yang teguh tentu keluar, ya kan. Orang teguh kan banyak orang tuh yang keluar dari PBB gitu kan, karena tidak setuju dengan kebijakan dari partainya gitu. Nah itu orang yang bagus, orang-orang yang punya integritas, yang tetap menjaga kesolehannya meskipun partainya salah gitu guys. Nah, oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.